Kembali lagi di NTV Sport bersama saya Gocek Marco. Ya, saya sendiri. Dan kita akan mengawali Gocek Marco hari ini sendiri karena tidak ada pasangannya seperti biasa karena dalam demam Piala Dunia yang belum ada obatnya ini susah mencari tandem untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan Piala Dunia. Tanpa terasa kita tahu bahwa Piala Dunia sudah memasuki fase yang fase gugur, saat ini memasuki babak 32 besar di mana pertandingan-pertandingan sudah mulai berlangsung sangat ketat, di mana kita sebagai pecinta sepak bola tentunya merasa ini sebagai sebuah berkah. Karena apa? Karena skornya cukup ketat, kita nggak begadang, tidak sia-sia begadang karena banyak yang comeback, musim comeback kemarin. Ada Inggris yang comeback kemarin, ada juga apalagi Brazil juga berhasil comeback dan berhasil lolos ke babak 16 besar dan ada pertandingan lain. Dan kalau kita berbicara mengenai berkah Piala Dunia secara keseluruhan tentunya yang paling merasakannya adalah tuan rumah. Baik itu Meksiko, Kanada maupun Amerika Serikat. Dan terkhusus Amerika Serikat tentu ini adalah berkah yang cukup luar biasa karena kita tahu Amerika Serikat bukan negara sepak bola karena olahraga utama mereka adalah baseball, bola basket, dan American football. Nah, kehadiran Piala Dunia di Amerika Serikat tentu membuat olahraga ini semakin populer di negeri Paman Sam. Banyak berita atau kalau kita baca berita-berita di luar, banyak yang mengatakan bahwa kalau anaknya saat ini sudah mulai memilih olahraga sepak bola sebagai olahraganya. Dan mungkin, bukan tidak mungkin ya, dengan kehadiran Piala Dunia di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mungkin akan memasukkan cabang olahraga sepak bola di kurikulum pendidikan jasmani atau penjasnya di Amerika Serikat. Bukan tidak mungkin, bisa aja, karena Presiden biasanya kalau antusias suka langsung masuk ke kurikulum. Nah, namun ada satu nih sosok yang selain tuan rumah tadi atau kita sebagai pencinta sepak bola yang dimanjakan dengan skor-skor ajaib dari Liga atau Piala Dunia ini, ada satu sosok yang boleh dikatakan menang banyak. Boleh dikatakan menang banyak karena nggak ada yang bisa menyaingi sosok yang satu ini, bapak yang satu ini dia. Ini bahkan supporter aja kalah dengan dia. Kenapa dia cukup spesial di perhelatan Piala Dunia 2026 ini? Karena Presiden FIFA ini namanya Gianni Infantino, dia ada Presiden FIFA, dia itu ada di mana-mana. Kalau kita lihat di slide 1, ini dia, kenapa dia sakti sekali dan selalu boleh dikatakan menang banyak, karena apa? Kalau kita lihat di sini, di pembukaan, bapak satu ini ada saat Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan di Meksiko. Lalu di hari yang sama, dia nonton juga nih, Korea Selatan dan Republik Ceko. Besokannya, dia ada di pertandingan antara Amerika Serikat melawan Paraguay kalau nggak salah di Los Angeles. Jadi, kalau kita lihat hampir di mana-mana. Ini supporter kalah nih. Banyak sekali. Ini kalau kita lihat, dia ada di mana-mana ini. Jadi, kalau di babak, di babak penyisian fase grup itu ada 72 pertandingan, maka dia ini hampir muncul, paling tidak setiap kita nonton live di televisi, wajahnya selalu nongol. Dan kalau kita lihat banyak banget nih. Bahkan terakhir penutup fase grup antara Kolombia, di sini Kolombia dan Portugal, dia juga ada. Dan gak usah sedih, dia masih muncul juga. Bapak ini juga masih muncul di babak fase knockout, babak 32 besar. Kalau kita lihat di sini, 29 Juni saat Afrika Selatan berhadapan dengan Kanada, Bapak ini, Gianni Infantino, ada di Los Angeles. Lalu tanggal besokannya nih, dia ada di laga Brazil lawan Jepang, lalu Belanda lawan Maroko di Monterrey, Meksiko. Nah, 1 Juli tadi nih, kemarin, dia nongol lagi nih di laga Pantai Gading lawan Norwegia, Meksiko lawan Ekuador, Inggris lawan Republik Kongo. Dia ada di sana. Begitu juga dengan dini hari tadi, dia juga, Gianni Infantino juga ada. Jadi, kebayang nggak kalau Presiden Gianni Infantino ini adalah selebgram atau influencer atau Gen Z yang baru masuk kabinet, ini pasti akan banyak kisahnya nih, bikin mini vlog A Day in My Life. Guys, hari ini saya lagi di Los Angeles nih, OTW nonton AFCEL Kanada. Besokannya dia lagi, guys, udah di Houston nih, Brazil Jepang. Jadi kontennya akan banyak nih, A Day in My Life. Tapi ya, namanya Presiden FIFA, Gianni Infantino, dia orang tertinggi di tampuk pimpinan atau di organisasi FIFA, organisasi sepak bola dunia, wajar mendapatkan privilege
untuk bisa hadir di setiap kompetisi atau di setiap pertandingan Piala Dunia 2026. Nah, kalau kita lihat datanya berapa banyak sih yang dikunjungin oleh Gianni Infantino. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini adalah rute. Jadi, saya udah coba cari tadi di flight radar, tapi nggak bisa ketemu. Tapi kita ambil data dari BBC yang kemarin coba mengkonfirmasi dengan FIFA, tapi belum dijawab juga. Nah, mereka menggambarkan bahwa rute dari Gianni Infantino ini udah kayak pergerakan Cristiano Ronaldo saat bertanding melawan bersama Portugal kemarin. Banyak banget, mutar-mutar sana-sini, nggak karuan. Ada ke Seattle, ke San Francisco, lalu ada ke Philadelphia, Boston juga. Nah, kalau diukur nih dalam 2 pekan pertama di babak fase grup, dia melakukan perjalanan 27 flight. Ini dia, 27 flight. Lalu dia ada total perjalanannya itu ada 50.122 km. Artinya kenapa dia bisa terbang ke sana kemarin? Karena memang dia difasilitasi, katanya nih, difasilitasi oleh Qatar Airways yang menjadi sponsor Piala Dunia juga dengan jet pribadi. Di sini kalau kita lihat serinya ada di sini, Gulfstream C650ER. Jadi dia difasilitasi dengan pesawat pribadi, karena itu makanya dia cepat untuk bisa pindah ke berbagai negara. Dan kita lihat di sini, dari periode 12 hingga 27 Juni, dia total penerbangannya 27, dia ada di 24 laga fase gugur, lalu ada di 7 laga di fase grup 24 laga, di fase gugur ada 7 pertandingan, lalu waktu mengudaranya 66 jam. Ini cukup lama totalnya ya. Jarak terjauh yang ditempuh oleh Gianni Infantino ini adalah 4.507 km dari Vancouver ke Miami. Ini perjalanan terjauh dari Gianni Infantino. Sementara jarak terdekatnya 148 km dari Philadelphia ke New Jersey atau kira-kira Jakarta Bandung. Jadi ini adalah total perjalanan dari Gianni Infantino yang coba disimulasikan oleh kantor berita BBC atau media BBC, dan ini belum berakhir karena pertandingan juga masih banyak. Apakah ini menyalahi atau apakah ini masalah gitu loh? Ini masalah nggak nih perjalanan banyak atau traveling gratis dari Gianni Infantino ini? Sejauh ini sih nggak, karena mereka nggak ada pengetatan atau anggaran atau efisiensi anggaran, nggak ada di ini mereka rencananya mereka nggak ada efisiensi anggaran. Tapi ada yang menjadi pusat kekhawatiran adalah ya ini terkait dengan emisi gas karbon yang ya dengan penerbangan pesawat akan meningkat, dan ini menjadi sorotan karena agak bertolak belakang dengan kampanyenya FIFA bahwa mereka juga ingin menghadirkan sepak bola yang boleh dikatakan ramah lingkungan seperti itu. Jadi ya ini dia, Presiden FIFA Gianni Infantino ada di mana-mana. Kita tahu bahwa penerbangan yang digunakan adalah private jet. Jadi nggak usah heran apabila dia besok nanti kita nonton pertandingan dan dia masih ada lagi, itu artinya dia sedang menyaksikan pertandingan demi pertandingan. Dan ya kita berharap Piala Dunia 2026 ini bisa menghadirkan pertandingan-pertandingan yang lebih seru lagi tentunya. Dan jangan lupa, boleh begadang asal timnya jago, kata Dr. Tirta. Baik, sekian dulu Gocek Marco hari ini, dan sekaligus mengakhiri NTV Sport hari ini. Saya Marco Tapubolon mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.